Kami dari kelompok 1 Praktikum Biokimia Farmasi dengan judul Karbohidrat dan Metabolisme Karbohidrat. Dan nama-nama kelompok kami ada Infadiana Siti dengan NIM I1022191015, Nadila I1022191032, Yuni Kartika I1022191036, Juma Ani I1021201027, Eka Melia Gateli I1021201033, Alfian Nurhuda I1021201042, Yuda Dwi Cahyo I1021201057, Angelina Putri Hedaya I1021201066, dan ada Diva Kaila Aulia dengan I1021201005. Adapun konteks yang kami bawakan ada pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, ada pendahuluan. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia selain protein dan lemak. Karbohidrat terbentuk dari senyawa yang unsur terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dengan perbandingan empiris unsur-unsur CH2O. Senyawa karbohidrat dibagi dalam 3 golongan utama yang terdiri dari monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Pada umumnya, karbohidrat berupa sabuk putih yang mempunyai sifat sukar larut dalam pelarut lengkolan, tetapi mudah larut dalam air. Tujuan praktikum. Tujuan dilaksanakan praktikum mengenai karbohidrat dan mekanisme karbohidrat adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu melakukan isolasi amilum dari kentang atau ubi kayu. 2. Mahasiswa mampu melakukan uji kualitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi-reaksi dan perubahan warnanya. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati. Dasar teori. 1. Karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehid atau keton. Nama karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa golongan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbon hidrat dan memiliki nisbah karbon terhadap oksigen sebagai 1:2:1. Sebagai contoh, rumus empiris dari glukosa adalah C6H12O6. 2. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah suatu proses kimia yang biasa terjadi di dalam tubuh suatu makhluk hidup dan memiliki tujuan untuk mengolah serta mengatur karbohidrat, baik itu anabolisme atau juga reaksi pembentukan maupun katabolisme atau reaksi pemecahan. 3. Katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, yaitu karbohidrat, lipid, dan protein. 4. Anabolisme. Anabolisme atau biosintesis merupakan kebalikan dari katabolisme, di mana terjadi suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Uji Benedict.
Uji Benedik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya gula bereduksi dalam larutan sampel. Kemudian ada uji Fehling. Uji Fehling merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji kandungan gula bereduksi, yaitu monosakarida atau disakarida dalam suatu sampel. Uji iodium. Uji iodium merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya polisakarida atau pati dalam sampel. Uji molis dilakukan untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat berdasarkan hidrolisis karbohidrat oleh asam sulfat menghasilkan monosakarida. Dasar teori selanjutnya, yang pertama ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya fruktosa. Yang kedua ada uji Barford. Uji Barford merupakan uji yang dilakukan untuk membedakan monosakarida dengan disakarida. Yang ketiga ada uji Bial. Uji Bial merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya pentosa. Yang keempat ada isolasi pati. Isolasi pati merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan pati dengan cara memisahkan pati dari komponen tumbuhan lainnya. Yang kelima ada hidrolisis pati. Hidrolisis pati adalah proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana. Yang ketiga, metodologi. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, pada isolasi pati, alat-alat yang digunakan seperti pisau, timbangan atau neraca analitik, gelas ukur, gelas beker, blender, parutan, kaca arloji, Erlenmeyer, dan kertas saring. Yang kedua, uji identifikasi karbohidrat. Alat-alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur, dan gelas ukur. Yang ketiga, hidrolisis pati. Alat-alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung, porselin tetes, kertas lakmus, pipet ukur, gelas ukur, timbangan, dan penangas air. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama pada isolasi pati, bahan-bahan yang digunakan aquades, etanol 95%, 300 gram kentang atau ubi kayu yang telah diparut. Yang kedua, uji identifikasi karbohidrat. Bahan-bahan yang digunakan yaitu larutan pati hasil isolasi 1%, dextrin 1%, glikogen 1%, maltosa 1%, laktosa 1%, glukosa 1%, fruktosa 1%, galaktosa 1%, arabinosa 1%, HCl pekat, Kl, H2SO4 pekat, pereaksi Benedik, pereaksi Fehling, larutan iodium 0,1 m, pereaksi molis, pereaksi Seliwanov, pereaksi Barford, dan pereaksi Bial. Pada hidrolisis pati, bahan-bahan yang digunakan yaitu larutan amilum 1%, larutan pati hasil isolasi 1%, larutan iodium, pereaksi Benedik, larutan HCl2n, dan NaOH 2%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja dalam isolasi pati. Langkah yang pertama yaitu diparut kentang atau ubi kayu yang sudah dibersihkan. Langkah yang kedua, di blender dengan 100 ml aquades selama 2 menit. Kemudian langkah yang ketiga, disaring campuran dengan saringan. Langkah yang keempat, ditambahkan 100 ml aquades, kocok dan biarkan mengendap. Selanjutnya langkah yang kelima, didekantasi cairan yang berada di atasnya. Langkah yang keenam, disuspensikan kembali pati dengan 30 ml etanol 95%, kemudian didekantasi ulang. Langkah yang ketujuh, disaring pati dengan menggunakan kertas saring, kemudian dikeringkan pada suhu kamar.
Langkah yang ke-8, ditimbang pati yang diperoleh untuk digunakan pada percobaan berikutnya. Selanjutnya adalah uji Benedict. Langkah yang pertama yaitu disiapkan tabung reaksi yang kering dan bersih. Langkah yang kedua, dimasukkan sebanyak 1 ml larutan sampel hasil ekstraksi ke dalam tabung reaksi. Dan langkah yang ketiga, ditambahkan reagen Benedict secukupnya. Langkah yang keempat, dididihkan dengan api kecil selama 2 menit, selanjutnya didinginkan. Kemudian langkah yang kelima, diamati perubahan warna yang terjadi dan endapan yang terbentuk. Selanjutnya adalah uji Vehling. Langkah yang pertama yaitu diambil larutan sampel sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Langkah yang kedua, ditambahkan reaksi Vehling pada masing-masing tabung reaksi sebanyak 2 ml. Langkah yang ketiga, dipanaskan campuran tersebut di atas bunsen yang menyala hingga mendidih. Langkah yang keempat, diamati perubahan warna yang terjadi pada larutan yang diuji. Reaksi positif pada uji Vehling akan terlihat adanya endapan merah bata. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja dalam uji yodium. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, disiapkan tabung reaksi yang bersih dan kering. Yang kedua, ditambahkan pati ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, ditambahkan 50 ml Aquades, kemudian diaduk hingga pati larut. Yang keempat, ditambahkan larutan yodium secukupnya pada larutan uji. Dan yang terakhir, diamati perubahan warna yang terjadi. Setelah kita mengetahui bagaimana cara kerja dalam uji yodium, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja dalam uji Molix. Nah, yang pertama, kita dapat membuat reaksi Molix dengan melarutkan 12,5 gram alfa naphthol ke dalam alkohol 95% sampai volumenya tepat 250 ml. Yang kedua, ditambahkan 15 tetes larutan uji ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, ditambahkan 3 tetes ke reaksi Molix, kemudian dikocok dengan baik. Yang keempat, dimiringkan tabung reaksi, kemudian dialirkan 1 ml asam sulfat pekat secara hati-hati melalui dinding tabung. Dan yang terakhir, kita dapat mengamati perubahan yang terjadi. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja dalam uji Seliwanov. Nah, yang pertama, kita dapat membuat reaksi Seliwanov dengan mencampurkan 3,5 ml rekorsinol 0,5% dengan 12 ml HCl pekat. Kemudian diencerkan dengan Aquades hingga volumenya mencapai 35 ml. Nah, yang kedua, ditambahkan 5 tetes larutan sampel dan 15 tetes reaksi Seliwanov ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, didihkan dengan api kecil selama 30 detik atau dalam penanas air mendidih selama 1 menit. Nah, yang terakhir, kita dapat mengamati perubahan warna yang terbentuk di mana hasil yang positif ditandai dengan terbentuknya warna merah oranye. Uji Barfoot. Uji Barfoot yang pertama yaitu dibuat reaksi dengan melarutkan 13,3 gram kristal tembaga asetat dalam 200 ml air, kemudian disaring. Langkah kedua, ditambahkan 1,9 ml asam asetat. Yang ketiga yaitu ditambahkan 10 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi.
kemudian dikocok dengan baik. Dan yang keempat yaitu dipanaskan di atas api kecil hingga mendidih selama 1 menit atau dipanaskan dengan penangas air mendidih selama 3 menit. Dan yang kelima yaitu perhatikan perubahan warna dan endapan yang terbentuk dari hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Uji bial. Yang pertama yaitu disiapkan tabung reaksi yang bersih dan kering. Yang kedua dibuat reaksi bial dengan melarutkan 5,0 gram orsinol dalam alkohol 9,5% hingga volume 100 ml. Kemudian dimasukkan 5 tetes larutan sampel dan 10 tetes reaksi bial. Yang keempat ditambahkan HCl pekat, kemudian dikocok secara perlahan. Dipanaskan dengan api kecil hingga timbul gelembung-gelembung gas ke permukaan larutan. Yang keenam, diperhatikan warna atau endapan yang terbentuk. Selanjutnya yaitu hidrolisis pati. Hidrolisis pati yang pertama, dimasukkan 5 ml amilum 1% hasil isolasi ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2,5 ml HCl2n. Yang kedua, dipanaskan dengan penangas air mendidih selama 3 menit. Kemudian dipipet larutan uji tersebut ke dalam porselen tetes. Selanjutnya ditambahkan 2 tetes iodium. Lakukan penambahan iodium setiap 3 menit dan tercatat perubahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu dipipet 2 ml larutan uji tersebut. Kemudian dinetralkan dengan NaOH 2%. Yang ketiga, uji larutan tersebut dengan kertas lakmus. Yang kelima yaitu dengan dilakukan uji dengan reaksi Benedict. Yang keenam, perhatikan perubahan yang terjadi. Keempat, hasil dan pembahasan. A. Isolasi pati. Isolasi pati adalah suatu proses untuk mendapatkan pati dengan memisahkan pati dari komponen-komponen tumbuhan yang lainnya. Isolasi pati dilakukan dengan membuat suspensi pati yang selanjutnya disaring dan didiamkan pada suhu kamar. Dari praktikum yang telah dilakukan, diperoleh kadar hasil isolasi pati sebagai berikut. Didapatkan hasil isolasi pati dengan bobot 14,467 gram. Persen kadar pati sama dengan bobot pati dibagi dengan bobot awal sampel dikali 100%. Hasilnya sama dengan 14,467 gram dibagi 300 gram dikali 100%. Hasilnya menjadi 2,896%. Jadi, kadar pati hasil isolasi adalah 2,896%. B. Uji Benedict. Pada uji ini, dihasilkan endapan merah bata yang menandakan adanya gula produksi pada sampel. Endapan yang terbentuk dapat berwarna hijau, kuning, atau merah bata, tergantung pada konsentrasi gula reduksinya. Semakin berwarna merah bata, maka gula reduksinya semakin banyak. Dapat dilihat gambar di samping. C. Uji Fehling. Hasil uji Fehling menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula yang dapat mereduksi larutan Fehling dan sebagai karbohidrat tereduksi. Hal ini dapat dinyatakan bahwa golongan karbohidrat monosakarida dan disakarida positif terhadap kegiatan mereduksi larutan Fehling tersebut. Reaksi Fehling ditambah karbohidrat kemudian dipanaskan akan terbentuk endapan merah bata pada hasil akhir. Pada uji Fehling, glukosa dan sukrosa menghasilkan perubahan warna dan endapan merah bata, yang menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana.
Dapat dilihat tabel di samping. Yang pertama, sampelnya itu glukosa. Perubahan warna sebelumnya warna biru kehijauan dan sesudahnya endapan warna merah. Kemudian keterangannya positif gula sederhana. Yang kedua, sampelnya sukrosa. Perubahan warna yang pertama biru, setelahnya berwarna endapan merah bata. Keterangannya positif gula sederhana. Yang ketiga, sampel amilum. Perubahan warna sebelumnya pada amilum biru dan setelahnya juga sama, yaitu biru. Keterangannya tidak ada. Nah, pada uji iodium, dari gambar tampak secara kualitatif bahwa perubahan warna larutan terjadi karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai helix karena adanya ikatan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini yang menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodium yang dapat masuk ke spiralnya. Penambahan iodium akan membentuk kompleks pati dan iodium. Amilum atau patian dengan iodium menghasilkan warna biru, ekstrim menghasilkan warna merah anggur, sedangkan glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis akan membentuk warna merah. Untuk hasil dan pembahasan pada uji molis, identifikasi karbohidrat oleh molis didasarkan pada hidrolisis karbohidrat oleh asam sulfat pekat yang menghasilkan monosakarida. Reaksi molis terdiri atas alfa-naftol dalam alkohol yang akan bereaksi dengan furtura membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Pada uji Seliwanov, hasil menunjukkan positif, mengandung gula pereduksi dengan adanya endapan merah pada larutan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel yang terhidrolisis memberikan warna orange yang lebih pekat dibanding sampel yang lain. Hal ini terlihat pada tabel yang bisa kita lihat di bawah ini. Selanjutnya pada uji Barfoot. Pada uji Barfoot untuk mendeteksi karbohidrat yang tergolong monosakarida, pada uji Barfoot yang terdeteksi monosakarida membentuk endapan merah bata karena terbentuk hasil Cu2O. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Lalu pada uji Bial, dehidrasi pentosal oleh HCl pekat menghasilkan furfural dan dengan penambahan orsinol 3,5 dihidroksitoluena akan berkondensasi membentuk senyawa kompleks berwarna biru. Yang terakhir pada hidrolisis pati. Hidrolisis pati adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dari penyusunnya. Pada hidrolisis amilum diperoleh perubahan warna biru tua menjadi kuning pucat yang menandakan adanya glukosa. Kesimpulan, karbohidrat merupakan salah satu gizi yang diperlukan manusia untuk menghasilkan energi. Kedua, isolasi pati bertujuan untuk mendapatkan kadar atau persen bobot yang diperoleh terkandung sebanyak 2,896%. Yang ketiga, pada uji Benedict yang mengandung gula pereduksi didapatkan hasil negatif pada glukosa dan positif pada amilum dan sukrosa. Keempat, pada uji Fehling, glukosa dan sukrosa terdapat gula pereduksi karena menghasilkan endapan berwarna merah bata dan positif terdapat monosakarida dan disakarida. Yang kelima, pada uji iodium didapatkan hasil positif pada amilum yang terdapat polisakarida karena pati yang terhidrolisis bentuk warna biru. Yang keenam, pada uji molis
diperoleh hasil positif pada amilum sukrosa dan glukosa hasil positif yang menunjukkan adanya karbohidrat ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Yang ketujuh, pada uji Seliwanov, fruktosa terdapat pada glukosa karena membentuk warna merah oranye. Yang kedelapan, pada uji Barfoot, yang terdeteksi monosakarida membentuk endapan merah bata. Tambahan kesimpulan. Pada uji Bial, dehidrasi pentosa oleh HCl pekat menghasilkan furfural dan dengan penambahan orsinol membentuk senyawa kompleks berwarna biru. Pada hidrolisis pati, diperoleh perubahan warna pati dari biru tua menjadi kuning pucat yang menandakan adanya glukosa. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.